Selamat pagi anak-anakku terkasih. Berjumpa lagi pada hari ini, Kamis 21 April 2022 dalam Do Re Mi Doa dan Renungan Anak Misioner. Baiklah, sebelum kita memasuki renungan kita pada pagi hari ini, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua pada malam hari tadi, sehingga di pagi yang baru ini ya Tuhan, di hari yang baru ini ya Tuhan, Engkau masih menyematkan nafas kehidupan ke dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, bukalah hati, pikiran dan telinga kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan hari ini diambil dari kitab Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan dengan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku terkasih, tentunya kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah wafat di kayu salib. Pada bacaan hari ini dapat kita bayangkan di mana murid-murid Yesus melihat gurunya, yaitu
Yesus, sehingga mereka bingung, cemas, sedih, dan takut ketika melihat penampakan Yesus. Dan yang mereka tahu bahwa sosok guru yang mereka agungkan wafat dengan mengenaskan di kayu salib. Keraguan-raguan para murid akan kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa mereka tidak percaya pada isi kitab suci dan akan semua perkataan Yesus sebelum peristiwa penyaliban itu. Namun, keraguan para murid itu memberikan kepastian yang kuat bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kisah penampakan Yesus kepada para murid yang juga selalu terulang-ulang adalah pada perjamuan makan. Dalam perjalanan dua murid ke Emmaus, mula-mula mereka tidak mengenali Yesus yang sedang berbicara dengan mereka. Dalam sekejap, duka dan keraguan para murid itu berubah menjadi sukacita besar. Hati mereka pun berkobar setelah Yesus bertemu dengan mereka. Pada mulanya mereka ragu karena Yesus gurunya dikira hantu. Dalam hati mereka masih tersimpan harapan yang dalam bahwa gurunya adalah sosok Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Namun, apa yang mereka pikirkan sama sekali salah. Mesias di sini adalah pemimpin rohani yang akan membebaskan manusia dari dosa manusia. Yesus memperlihatkan luka-lukanya dan dirinya bukan hantu sebagaimana mereka bayangkan. Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya dengan bekas-bekas penyalipan, bahkan mengundang mereka untuk merabanya. Apa yang Yesus perlihatkan adalah agar mereka berani menjadi saksi dari semuanya. Kamu akan menjadi saksi dari semua ini. Setelah mendengar pernyataan ini, kita merasa disadarkan kembali bahwa sebagai orang Katolik, kita memiliki tugas yang tidak mudah, yaitu menjadi saksi di tengah masyarakat. Demikianlah anak-anakku, renungan pada pagi hari ini. Semoga bacaan dan renungan pada hari ini boleh membimbing kita menuju kepada kebaikan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah mempersatukan berbagai bangsa dalam iman akan nama-Mu. Kami telah Kau lahirkan kembali dalam air pembaptisan. Semoga kami tetap bersatu baik dalam iman maupun dalam karya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra